Yang terhormat Yang Mulia Putra Mahkota, Tuan Putri dari seluruh istana kekaisaran, serta para bangsawan. Terima kasih telah menghadiri pesta ulang tahun putri saya. Selamat menikmati pesta yang dibuat oleh putri saya. Wah, ini semua Tuan Putri yang dekor. Hidangan di sini juga. Benar-benar keren. Maaf lambat memperkenalkan diri, Tuan Putri. Maaf ya Mulia, tapi apa yang sedang Anda lakukan di sini? Apakah Anda tidak menyukai pestanya? Saya sangat menyukainya. Hanya saja, saya tidak suka dengan para putri dan nona-nona bangsawan yang terus mengejar saya. Ah, rupanya begitu. Saya kira Anda tidak menyukai pesta saya. Mana mungkin. Pesta ini begitu indah. Sama seperti Anda, Tuan Putri. Saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga cahaya Atelgard senantiasa menyinari Anda. Apa-apaan ini? Sejak kapan Lukas bersikap semanis ini pada Luella? Luel, ternyata kau ada di sini. Ayah? Hormat kepada Yang Mulia Kaisar Atelgard. Rupanya itu Anda, putra mahkota. Tapi, walaupun begitu, saya tetap tidak bisa membiarkan Anda berduaan dengan putri saya di sini. Hah? Berduaan? Baiklah, tapi bagaimana jika saya menjadi menantu Anda? Tenang saja. Saya akan pastikan itu tidak akan pernah terjadi, Yang Mulia Putra Mahkota. Tapi saya menginginkannya. Saya akan memenggal kepala Anda. Sudah hentikan. Ayah, Yang Mulia. Cepat minta maaf. Dia duluan. Bersamaan. Maaf. Yang Mulia, saya ingin menyampaikan undangan dari Kaisar Draven. Ayah sendiri yang mengundang Anda sebagai sahabat tanpa tujuan politik, sekalian untuk mengenalkan Tuan Putri Luella pada Kekaisaran Draven. Aku tidak perlu. Aku sudah mengenalnya dari novel. Ternyata dia masih menganggapku. Aku bisa pergi, tapi itu jika putriku menyetujuinya. Di novel, Ayah dan Kaisar Draven memulai perang karena konflik kesalahpahaman. Kekaisaran Atelgard rata dengan tanah. Aku tidak ingin tempat ini hancur. Untuk mencegah itu, hubungan antar dua kaisar harus terjalin baik. Aku akan pergi, Ayah. Walaupun aku akan bertemu dengan Lukas selama beberapa hari, tapi ini kulakukan demi orang-orang yang kucintai di Atelgard. Tuan Putri, apakah kita benar-benar akan pergi ke wilayah selatan?
Iya, Tuan Putri, semua pakaian dan keperluan sudah siap. Baik, terima kasih. Aku akan pergi menemui ayah dulu. Ayah, Apa yang akan kita lakukan pada orang-orang itu, Yang Mulia? Buat tubuh mereka menjadi 20 bagian, dan pastikan mereka mendapat siksaan yang sama. Baik, Yang Mulia. Saya juga pasti akan ayah, Rofein, jaga raut wajahmu. Iya, saya tahu. Ya, Putriku, Tuan Putri, kenapa Anda kau datang ke mencari sini ayah? mencari saya ya? ayah, ayo kita pergi ke taman. Jika makan banyak makanan manis bersama ayah, Clara dan Lily pasti tidak akan bisa melarangku. Kenapa ayah melihatiku seperti itu? Kau terlihat seperti ibumu. Ibu, apakah semirip itu? Iya, Aku tidak tahu sejak kapan, tapi ayah sudah tidak marah dan sedih setiap membahas ibu. sampai bertemu 2 hari lagi. Cahaya takdirku. Wah, Apa kau senang? iya, Sebentar lagi, kita akan tiba di Istana Draven. Yang Mulia Kaisar dari Atelgard dan Tuan Putri telah tiba. Lama tidak berjumpa. Ternyata kau masih hidup. Ya, kau juga tambah keriput. saya memberi salam kepada Yang Mulia Kaisar dan Putra Mahkota. Sudahlah. Bicaralah dengan santai. Anggap saja aku adalah ayahmu. Baik, Mari, biar ku tunjukkan kamarmu. iya, Ini adalah kamarmu. Katakanlah jika kau membutuhkan sesuatu. wah. Terima kasih Yang Mulia. Bicaralah dengan santai. Tolong panggil namaku saja. Tidak, itu tidak sopan. Kenapa dia pasang muka begitu sih? Baiklah. Terima kasih, Lukas. Sama-sama. Dia kenapa sih? Sudah kubilang kau harus mengambil hati putra mahkota dan kaisar. Tapi apa yang kau lakukan? Kau hanya diam saja dan membiarkan putri Atelgard itu datang. Anda tenang saja, Paman. Aku punya banyak rencana. Paman percaya pepatah, cahaya akan menghilang saat sirih hitam ada, kan? Tuan Putri, Anda dipanggil untuk makan bersama kedua Yang Mulia di bawah. Iya,
Aku akan segera turun. Lily makan juga bersama Clara. Baik, Putri. Saya permisi. Akhirnya selesai. Sekarang aku akan langsung... Tunggu. Apa ini? Hah? Kenapa Luella belum turun juga? Aku akan pergi melihat Luel. Entah kenapa, tapi firasatku tidak enak. Saya ikut. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama. Ini Kabut ini. sihir hitam. Luel! Kalian jangan khawatir, Tuan Putri baik-baik saja. Saya tidak mendeteksi adanya gangguan pada tubuhnya. Baiklah, kau boleh pergi. Akan kucari seseorang yang sudah berusaha menyakiti putriku. Aku tidak akan melepaskan orang itu. Aku akan menemanimu. Baik. Lukas, tolong jaga putriku. Tentu. Aku tahu ini semua adalah ulahmu. Ulah siapa? Kau sudah sadar. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Aku tidak tahu. Tadi aku merasa sihir hitam itu sudah hampir membunuhku. Tapi tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghalanginya. Jadi sihirku tidak mempan. Benar, Nona. Menarik. Kita biarkan saja dulu. Dan kau, cari ramalan itu. Baik, Nona. Kenapa aku merasa ada kekuatan suci tadi? Reaksinya seperti kekuatan cahaya. Tapi, itu tidak mungkin. Karena aku bukan roh cahaya. Hanya Rosetta yang memiliki itu. Tapi, sejauh ini sudah banyak alur yang berubah karena aku. Jadi, masih ada kemungkinan kalau aku mempunyai kekuatan cahaya. Kamu memikirkan apa? Sepertinya sangat serius. Ya, aku... Hah? Sejak kapan kau di situ? Kapannya? Aku tidak ingat. Aku terlalu fokus menatapmu. Kenapa kau menatapku? Karena aku menyukaimu. Tapi aku tidak menyukaimu. Ya sudah. Biarkan aku saja yang menyukaimu. Terserah kau saja. Candaannya sama sekali tidak lucu. Dia marah. Sangat lucu. Apa kau ingin berjalan-jalan bersamaku dan melihat pemandangan yang ada di ibu kota? Bersamamu. Aku tidak. Di ibu kota ada banyak hidangan lezat. Ada banyak coklat. Ada... Tunggu apa lagi? Ayo kita pergi. Yay! Wah, Apa kau menyukainya? iya. Terima kasih banyak, Lukas.
Jadi, kapan kau menyukaiku? Dia bercanda lagi. Sudah, kau tidak perlu bercanda sampai seperti itu. Apakah ini terlihat seperti bercanda? Jadi maksudnya dia serius? Entah kenapa, jantungku jadi berdebar-debar seperti ini. Jadi kapan kau membalas perasaanku? Tidak akan pernah. Bohong jika aku berkata tidak akan jatuh hati padanya. Perasaanku selalu berdebar-debar, dan aku cukup nyaman di dekatnya. Tapi, aku tidak bisa begitu, karena Lukas ditakdirkan untuk Rosetta. Dan pada akhir cerita novelnya, mereka berdua akan menikah. Mereka berdua memang harus bersama, karena Rosetta adalah roh cahaya yang menjadi takdir Lukas sebagai roh kegelapan, agar keseimbangan dua kekaisaran dapat terjaga. Jadi, aku tidak boleh merusaknya. Walau kau berkata seperti itu, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus mengejarmu. Hingga akhirnya aku mendapatkanmu, Luella. Kenapa mereka belum kembali? Seharusnya aku melarangnya tadi. Sudahlah, kau tidak perlu melarangnya sampai seperti itu. Bukankah kau juga dulu seperti Lukas? Kau bahkan terlihat lebih parah. Kau selalu datang di kediaman Emerald untuk menemui Lia. Walau Duke tidak mengizinkanmu, tetapi kau terus menemuinya, karena sikapmu yang selalu bersikeras. Kau bahkan mengatakan kepada Lia bahwa kau tidak ingin hidup jika tidak bersama dengannya. Baiklah, baiklah. Kenapa kau jadi membahas masa lalu? Karena kau meragukan ketulusan putraku. Aku sama sekali tidak meragukannya. Kalau begitu, biarlah putraku memperjuangkan putrimu. Baiklah, Beberapa hari terakhir, kami semakin dekat. Tapi itu membuatku gelisah. Kenapa dari tadi perasaanku tidak enak ya? Luel, sini. Duduklah bersama ayah. Luel, kau akan duduk bersama aku kan? Apa-apaan? Maaf, tapi Luel sudah menganggapku seperti ayahnya sendiri. Luel, kau akan duduk bersama aku kan? Tapi aku ayah kandungnya. Mereka mulai lagi. Kenapa sih para vintage ini? Sudah, jangan berdebat lagi. Luel akan duduk sendiri. Apa? Ini semua karena kalian. Paman, Anda juga memaksa Luel. Itu benar. Hadirin yang terhormat, terima kasih atas kehadiran kalian. Saya adalah pendeta agung yang akan meresmikan kuil Van saat ini. Ternyata hari ini datang juga. Hari di mana ramalan takdir dari Dewi akan diberitakan. Aku tidak ingat apa yang terjadi pada Luella asli setelah ramalan tersebar.
Semoga saja tidak terjadi hal buruk. Dengan ini, saya meresmikan tempat ini menjadi Quilfen. Saya juga akan membacakan ramalan dari Dewi yang telah hilang. Apa katanya? Bukankah ramalan itu telah lama hilang? Ini sangat mustahil. Tapi dia hanya pendeta agung. Bukankah seharusnya utusan Dewi yang melakukan itu? Tapi ada di mana beliau sekarang? Sebuah cahaya akan mendampingi kegelapan, dan dua kekaisaran akan hidup dengan keseimbangan. Roh cahaya yang terlahir dari selatan, dengan rambut merah terang dan mata yang berwarna coklat, telah menjadi takdir seseorang yang berambut hitam, yang memiliki warna mata semerah darah. Dialah roh kegelapan, berkat untuk wilayah selatan. Tetapi, kutukan pun akan terlahir dari utara. Seseorang rambut merah muda, dengan biru di matanya. Tidak. Aku tidak pernah membaca ada ramalan seperti ini di novel asli. Apa aku melewatkan sesuatu? Hei, bukankah kutukan itu adalah gadis ini? Apa? Bukankah itu Putri Adelgard? Tidak salah lagi. Pasti dia orangnya. Ibunya kan seorang penyihir. Apa yang baru saja kalian katakan? Apa kalian langsung percaya pada ramalan palsu itu? Apa? Yang mulia, Anda tidak percaya pada ramalan Dewi? Aku tidak percaya. Dan aku pun tak tahu dari mana kau mendapatkan ramalan palsu itu. Apakah yang mulia punya bukti bahwa ramalan ini adalah palsu? Tentu saja aku punya buktinya. Dan kau, apa kau punya bukti bahwa itu asli? Raut wajahmu sudah menjawab semuanya. Ayo, kita pulang. Tunggu dan lihat saja. Mulai besok akan banyak bencana yang menimpa wilayah kekaisaran. Aku dilarang keluar istana sampai masalah ini selesai. Aku bahkan jadi tidak bisa kembali ke Adelgard. Maafkan saya yang mulia, tapi dia sudah bersikeras. Tapi bagaimana bisa dia sudah masuk seenaknya? Lukas, ada apa? Itu tidak ada apa-apa. Hanya saja ada serangga yang masuk di istana kita. Kita? Bukannya ini istanamu ya? Pasti yang dia maksud adalah manusia. Siapa? Rosetta, Apa? Bisa-bisanya. Dia itu wanita yang akan kau cintai setengah mati, tahu? ayo Luel, kita harus menangkap serangga itu. Iya. Lukas,
Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang ke sini untuk bertemu denganmu, Lukas. Kau pasti sudah tahu kan kalau kita ditakdirkan bersama. Daripada itu, kenapa pembawa kutukan itu ada di sini? Jaga ucapanmu. Noel bukan... Maaf sudah mengganggu waktu kalian berdua. Saya akan pergi. Noel, Entah kenapa aku tidak suka jika Lukas bersama dengan wanita lain. Lupakan saja. Yang penting aku masih punya ayah. Hah? Ayah? Apa yang telah terjadi pada ayah? putriku. Sembunyi. Cepat sembunyi. Ayah? Ini sihir hitam. Bertahanlah, ayah. Kata dokter istana, kemungkinan ayah sadar sangat kecil. Karena seseorang yang tidak memiliki kekuatan suci perlindungan dalam tubuhnya lebih mudah diserap energinya oleh sihir hitam. Ada yang aneh di sini. Tadi pagi saat Rosetta memasuki istana, dia kembali melalui lorong kamar ayah. Tadi dia mengatakan ingin menemui Lukas, padahal sudah jelas kamar Lukas dan ruang kerja Lukas ada di lorong sebelah kanan. Dia pasti tahu itu, karena dia sering kesini saat kecil. Apa ini hanya kebetulan? Kalaupun dia mengelilingi istana, tidak ada jalan yang menembus lorong kiri. Kecuali tujuannya memang ke situ. Tapi, apa mungkin dia melakukan ini pada ayah? Dia kan hanya memiliki kekuatan cahaya. Kalaupun dia melakukan ini, kenapa sasarannya ayah, bukan aku? Tunggu. Bukankah waktu itu aku juga sempat terkena sihir hitam? Energinya juga sama. Tapi, kenapa tidak terjadi apa-apa pada aku waktu itu? Seseorang yang tidak memiliki kekuatan suci perlindungan lebih mudah diserang sihir hitam. Apa aku punya kekuatan suci? Tapi itu mana mungkin. Kekuatan suci hanya dimiliki oleh roh cahaya, yaitu Ros. Tunggu. Benar. Ini aneh. Kutukan, sihir hitam, sifat Rosetta yang berbanding terbalik dari novel asli, dan perkataan ayah. Sembunyi. Aku akan menyelidiki ini. Untuk saat ini, kesimpulan yang dapat kuambil adalah ini semua sudah direncanakan oleh seseorang yang ingin mengubah alurnya. Ada apa? Si
Situasi macam apa ini? Keluarlah, Di mana pembawa kutukan itu? cepat Keluarlah. habisi dia. Cepat habisi dia. Karena dia hujan badai tak pernah reda. Benar, desa kami mengalami banjir. Wilayah timur juga mendapat longsor. Pastikan Wela tetap aman, dan kerahkan prajurit untuk menjaga kamar Vel. Dia masih tidak sadarkan diri. Baik, Ayah. Yang mulia, tolong kami. Tuan Putri menghilang. Apa? Kenapa aku jadi pusing? Akhirnya aku menemukanmu. Hah?